Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah wa yarhamukumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan taufik oleh Allah, kekuatan untuk menunaikan ibadah saum sebulan penuh. Dengan penuh harap semoga ibadah saum kita dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman dalam Al-Quran di ujung surah, faida faragta fansab. Apabila kamu selesai dari satu urusan, apabila kamu selesai dari satu pekerjaan, fansab, berdirilah. Fansab itu fi'il amr, kata kerja perintah dari kata nasab. Nasab itu baris fathah, jar kasrah, Dhammah, rofa, nasab itu fathah. Artinya apa? Kalau kamu selesai dari satu urusan, dari satu pekerjaan, berdiri, diam. Maksudnya apa? Muhasabah, evaluasi. Nah, pagi ini saya ingin mengajak jamaah semua untuk muhasabah, untuk roja, penuh harap dan doa. 3 hal mudah-mudahan bisa kita resapi dan kita bisa mengambil pelajaran sebagai rangkaian akhir amal-amal Ramadan insyaallah. Mari kita muhasabah, fansab, diam, merenung. Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar? Seluruh dosa tentunya. Dengan catatan tarawihnya full, tadarusnya maksimal, duhanya full, rawatibnya tidak tertinggal, jamaah 5 waktunya tidak terlewat. Yang seperti ini ya kita bisa berharap bahwa amaliyah Ramadan semuanya akan menjadi amal yang menghapus, membakar segala dosa. Pertanyaannya, sudahkah selama 1 bulan mata kita terkendali dari segala yang dilarang dilihat? Hanya Allah dan diri kita yang bisa menjawab dan yang tahu. Benarkah selama bulan suci Ramadan yang artinya menahan lidah kita, mulut kita tertahan dari segala gosip, dari segala gunjing, dari segala fitnah, dan dari segala kata-kata yang bisa menyakiti orang lain? Lagi-lagi jawabannya hanya Allah dan diri kita yang tahu. Benarkah tangan, kaki kita dan seluruh panca indera kita terkendali dari segala hal yang dilarang oleh Allah? Sekali lagi, jawaban ini hanya Allah yang tahu persis dan kita masing-masing. Mari kita muhasabahi, kita merenung, agar pada saat kita mengucapkan tahniah, saya berharap ucapan tahniah, ucapan selamat tidak usahlah dipertentangkan. Ada yang ketemu mengucapin minal aidin wal faizin. Ada yang ketemu dengan kita mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Ada yang ketemu dengan kita mengucapin kullu amin wa antum bi khairin. Ada yang ketemu dengan kita mengucapkan Ramadan mubarak. Itu semuanya tahniah. Insyaallah enggak ada yang bid'ah. Sekali lagi, abaikan kalau ada orang yang mengucapkan tahniah aja, ya kan? Tahniah, ucapan selamat, semuanya doa. Semuanya doa. Doa kan bebas.
minal aidin wal faizin, betul memang tidak ada dari Rasulnya. Tetapi tidak setiap yang tidak ada di Rasulnya dengan serta-merta dibilang bid'ah, mohon maaf. Kan masuk ke umuman ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan ijabah. Di sini Allah tidak memberikan tuntunan konkret. Pakai bahasa apa aja boleh. Jadi minal aidin wal faizin sekali lagi itu tahniah, ucapan selamat, saling mengucapkan selamat plus doa. Emang artinya apa minal aidin wal faizin? Ketika kita bertatap muka bertemu dengan seseorang, kemudian kita yang dulu atau dia yang dulu mengucapkan minal aidin wal faizin, salah satunya bilang amin. Kenapa? Doa semoga aku dan kamu termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Semoga aku dan kamu termasuk orang yang meraih kemenangan. Jadi harapan ini bukan klaim. Harapan. Tadi saya bilang muhasabah sama mengharap. Ya Allah, kalaupun puasa saya sadari jauh dari kata sempurna. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan ampunan-Mu ya Allah, atas segala yang kurang, atas segala yang tidak sempurna, golongkan aku termasuk orang yang kembali fitrah. Berdoa. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, ya, ramelah di medsos. Itu minal aidin wal faizin, nggak ada sunnahnya tuh, nggak ada contohnya dari Nabi. Emang redaksi lafaznya nggak ada, tapi yang doa ini masuk ke umuman ayat, ya, yang mengatakan berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan ijabah doamu. Jadi ini saling mendoakan. Jadi ucapan tahniah yang pertama saling mendoakan. Ramadan Mubarak, kita bilang amin. Siapapun yang mendahului kalimat Ramadan Mubarak, kita lawan bicaranya langsung aja amin. Karena apa? Ini juga doa. Semoga Ramadan kita benar-benar diberkahi Allah. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, namanya manusia ya Allah, tutupi kekurangan kami. Rasul kok yang mengajarkan kalau ada kekurangannya minta ditutupi. Rabbighfirli warhamni wajiburni, tutupi ya Allah, sempurnakan kekurangan kami. Jadi kita merendah, tawadu kepada Allah. Ada yang mengucapkan ketemu kita, qulu amin wa antum bi khairin, kita jawabnya amin. Saya ngebalisin PA, amin semua. Pokoknya yang qulu amin wa antum bi khairin, saya amin. Minal aidin wal faizin Ustaz, amin. Ramadan Mubarak Ustaz, amin. Karena itu semuanya doa. Di mana salahnya? Nggak ada. Jadi sekali lagi, yuk kita sesama muslim, jangan menampakkanlah kayaknya sama saudara seiman, kalau beda sama saya tuh mulut saya maunya bid'ah aja ngomongnya. Jadi kebiasaan saya kepada orang yang beda tuh kayaknya lebih benci ketimbang saya benci sama orang Yahudi yang udah jelas kejahatannya. Jadi sekali lagi sesama muslim, sekali lagi ini semuanya ucapan tahniah. Sekali lagi ucapan selamat, ya macam-macam. Ya, jadi semuanya ucapan tahniah isinya apa? Doa. Doa tentu saja kita nggak tahu kan, kita hanya minta Allah yang mengijabah. Makanya setelah doa kita berharap. Ngarep ya Allah lagi berharap. Itu yang Allah. Jadi sekali lagi, ya silakan saja, nggak ada masalah. Minal aidin wal faizin khair insyaallah. Taqabbalallahu minna minkum, bagus. Kullu am wa antum bi khairin, bagus. Ramadan Mubarak, bagus. Mudah ucapin semua juga bagus. Jadi nggak ada masalah. Jadi sekali lagi saya berharap janganlah kalimat-kalimat ucapan tahniah dipertentangkan dengan alasan nggak ada dalilnya. Kata-kata nggak ada dalilnya itu kan bukan dalil. Ucapan Anda. Jadi kalau Anda mengatakan kalimat minal aidin wal faizin nggak ada dalilnya, kata nggak ada dalilnya adalah dalil, maka saya akan jawab, kan nggak ada larangan. Berarti saya kan mengatakan kata nggak ada dalil.
Jadi kalau mengatakan tidak ada dalilnya adalah dalil, maka saya jawab tidak ada larangannya juga dalil. Sama-sama logika. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Saudaraku, apalagi di hari Lebaran kali ini, sekali lagi, saya dapat postingan banyak yang kayak begitu. Oleh karena saya ingin sampaikan, insya Allah semuanya khair, tidak ada masalah. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Najm surah 53 ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kamu merasa diri paling suci. Jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa diri paling menang. Jadi merasa baik, merasa menang, merasa hebat enggak bagus. Tapi kalau menang bagus. Kalau hebat bagus. Tapi kalau ada kata merasa di depannya itu yang enggak bagus. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah saja yang paling tahu siapa di antara kita yang menang. Makanya saya ketemu Anda ketemu saya, saling mendoakan aja, moga-moga aja antum termasuk yang menang. Bapak tinggal amin, Pak Anwar juga mudah-mudahan menang. Kenapa? Hakikat kemenangan, hakikat suci, hakikat bersih, hakikat kembali ke fitrah. Sekali lagi, Allah yang tahu persis. Kita mah hanya bisa berikhtiar, berusaha, setelah itu berdoa dengan penuh harap. Tapi kalaupun kita nggak tahu persis menang apa enggak, indikator kemenangan disebut oleh Rasulullah. Indikator. Apa kata Nabi? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ya, ini hadis jarang dibaca di awal, di pertengahan Ramadan. Yang populer di awal, di pertengahan Ramadan adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan semata-mata iman dan mengharap balasan dari Allah, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Ini hadis populer di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan. Tapi di penutup Ramadan, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini dia. Ya, akhirnya belakang yang beda. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, sama. Barang siapa yang puasa Ramadan semata-mata iman, semata-mata mengharap balasan Allah. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Simak baik-baik teman. Kemudian diikuti puasa 6 hari Syawal. Puasa Ramadannya lillahi ta'ala diikuti 6 hari bulan Syawal. Apa kata Nabi? Kharaja ka yaumin waladatuhu. Dia keluar dari Ramadan memasuki 1 Syawal bagaikan bayi yang baru lahir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, kharaja, keluar dari Ramadan memasuki 1 Syawal dan seterusnya seperti bayi yang baru lahir, bagaikan. Ada tasbih. Apa itu tasbih? Penyerupaan. Alumni Ramadan kita, kalau benar-benar Ramadannya seperti yang saya katakan di awal tadi, puasanya benar-benar, matanya terjaga, anggota tubuh kita yang lain terjaga, sunnah-sunnahnya terpelihara, diiringi puasa Syawal 6 hari, maka ia bagaikan bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Ini namanya tasbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Kita diserupakan dengan bayi baru lahir. Saya ucapkan kalimat Ustadz Yudi bagaikan Rano Karno, bisa bagaikan. Kira-kira ada yang sama nggak? Kalau nggak ada yang sama, berarti menyepertikan beliau dengan Rano Karno itu salah banget. Rano Karno kumisnya tebal, Ustadz Yudi nggak ada kumisnya. Salah. Rano Karno brewok, Ustadz Yudi nggak ada jenggotnya. Salah. Jadi ketika kita buat tasbih, membuat kalimat penyerupaan itu rukunnya 3. Ada yang diserupakan, Pak Yudi. Ada yang diserupai, Rano Karno.
Yang ketiga yang penting, wajhu syabah, titik yang sama antara Ustadz Judi dengan Rano Karno. Kalau nggak ada titik persamaan, maka penyerupaan ini batal. Kita alumni Ramadan disebut dalam hadis ini musyabah, diserupakan. Bayi yang baru lahir misi merah itu namanya musyabah bih, yang diserupai. Apa yang Rasulullah harapkan kepada kita alumni Ramadan? Kalian memiliki 5 sifat bayi. Jadi wajhu syabahnya, titik yang harus sama antara alumni Ramadan dengan bayi itu 5 minimal. Kalau ada 5 sifat bayi, insya Allah kita penuh harap, mudah-mudahan aja kita termasuk pemenang. Emang apa sifat bayi? Nah, mari kita gali ini wajhu syabahnya. Yang pertama jelas bayi fitrah. Fitrah itu artinya tauhid, menyembah Allah, tunduk kepada Allah. Jadi bukan sekedar bersih dari dosa. Fitrah itu bertauhid, keimanannya kokoh. Bagaimana tidak? Dicas sebulan, HP aja dicas 2 jam full. Kita dicas sebulan, ceramahnya pagi, sore, siang, malam. Tadarusnya pagi, sore, siang, malam. Rawatibnya nggak ketinggalan, duha nggak ketinggalan. Ini artinya apa? Disadari atau tidak, kita lagi mencas diri. Sebulan dicas supaya kita memiliki imunitas untuk 11 bulan ke depan, tetap memiliki gelora beramal soleh seperti gelora kita beramal di bulan Ramadan. Makanya ketika 11 bulan gelora amal kita turun, itu ibarat akinya rusak. Di nano ampernya bagus, tapi karena akinya rusak, setrumnya nggak masuk. Paham aja bang? Dicas sebulan, 11 bulan, tilawahnya loyo, ke masjid loyo. Ini ibarat aki rusak. Dinamo ampernya Ramadan bagus, akinya yang rusak. Makanya mari nanti kita lihat, mulai hari ini sampai 11 bulan ke depan, seperti apa masjid Al-Awwal. Ramai lagi kayak Ramadan, itu tanda kita pemenang. Tanda. Tapi kalau kembali hening, sholat subuh sebaris, duhur 5 orang, asar 2-3 orang, itu artinya apa? Ya kita harus muhasabah, berarti sayanya yang rusak. Makanya Ramadan berakhir nggak sedih, karena Ramadan tahun depan akan datang lagi. Yang membuat kita sedih karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi. Ini yang harus kita camkan. Ya, jadi sekali lagi, Ramadan pergi, kita nggak sedih, pasti tahun depan Ramadan datang lagi. Pertanyaannya, yang mau kita sedih, pastikah kita ketemu Ramadan lagi? Oleh karena namanya muhasabah. Makanya sekali lagi, rasakan betul sasnya. Ya, jadi dinamo ampernya saya katakan Ramadan. Kita akinya. Sekali lagi, handphone sejam 2 jam full. Kita dicas sebulan, harus bisa bertahan semangat ibadah kita sampai 11 bulan ke depan. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Terlebih ketika Ramadan tahun ini masih begitu banyak kekurangan-kekurangannya. Mari kita menangis, memohon kepada Allah agar Allah dengan Rahman Rahim, dengan kemurahannya, Allah mempertemukan kita dalam Ramadan yang akan datang. Itu sifat baik. Ya. Jadi ada nggak tuh sifat itu? Ya kita belum bisa. Kita akan melihat nanti Syawal seperti apa, Dzulqa'dah seperti apa, sampai bulan Syaban seperti apa. Ya. Saya berharap wabil khusus untuk bapak-bapak, wabil khusus yang sudah pada paripurna. Ayo ramaikan terus 5 waktu. Jangan ada yang punya pikiran. Yang penting sholatlah di rumah. Kan sama di masjid tuhur 4, di rumah juga 4. Iya sih, rokaatnya sama, tapi pahalanya kan beda. Kan sama asar di masjid 4, saya juga asar di rumah 4. Iya, tapi pahalanya beda. Kenapa beda? Ya iyalah, beda tempat ya beda harga. Silakan Anda pergi ke pasar Kemiri,
Beli kangkung seikat 2 ikat, beli bayam seikat 2 ikat, 2.000. Dan pada saat yang sama silakan Anda pergi ke Ramayana, Anda pergi ke Carrefour, pergi ke pasar modern, kangkung 1 ikat 6.000. Padahal kangkung dan bayam dari sawah yang sama, dari kebun yang sama. Kenapa harganya di sini 2.000, di sana 6.000? Iyalah, beda tempat ya, beda harga. Lagi pula kalau sholat di rumah sama di masjid palanya sama, ngapain kita bikin masjid? Jelas ya, makanya saya ingin menggelarkan saya juga dan jamaah juga, jangan kendor. 11 bulan jangan masa baru hari pertama udah drop. Kalau ada yang subuh tadi yang bakal ke masjid, itu aki baru dicas drop lagi, akinya masalah. Akinya bermasalah. Jelas ya, yang pertama. Yang kedua, apa sifat bayi yang mesti harus melekat dalam diri kita agar kita layak disebut menjadi pemenang oleh Allah tentunya, bukan oleh siapa-siapa? At-tawakkal, pasrah. Pasrah total adalah simbol ketaatan yang total. Bayi baru lahir, lihat kepasrahannya. Kalau bapak ibunya tega, baru brojol masih merah, langsung aja buang ke tong sampah, tidak akan protes dia. Baru melojor, bapak ibunya tega, tegel, langsung aja anyutin ke kali, tidak akan protes dia. Baru melojor, langsung dibunuh, tidak akan protes dia. Kalau diungkapkan pakai tabir, pakai ungkapan, saya emang nggak ada daya, nggak ada upaya, mau diapain aja ya, cuma bisa pasrah. Bukankah kita di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan takdir Allah juga tidak berdaya? Kalau kita di hadapan takdir Allah tidak berdaya, mestinya kita kepada Allah tuh memiliki sifat pasrah yang total. Saya disuruh ngapain aja ya, pasrah ya Allah. Jadi tawakal itu, pasrah itu simbol ketaatan yang begitu total. Tapi apa buahnya kepasrahan? Buahnya tawakal itu justru mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Anda punya anak 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 makan, sono ngambil sendiri. Hati-hati anak, jangan pada tumpah. Lihat yang baru lahir, diambilin, disuapin, subhanallah. 1, 2, 3, 4 malam hari tidur, ma, pak banyak nyamuk, sok tepokin sendiri. Lihat yang nomor 5, dipasangin kelambu. 1, 2, 3, 4 mandi dong ma, gerah, sono mandi sendiri. Hati-hati, jangan main-main air di kamar mandi. Lihat yang nomor 5, pakai air hangat. Artinya apa? Buah kepasrahan justru akan mendapat sesuatu yang istimewa dari Allah. Jadi ketika kita merasa belum mendapat sesuatu yang istimewa, yang harus dipertanyakan bukan janji Allah, melainkan ketaatan kita kepada Allah. Boleh jadi belum total. Jadi sekali lagi, indikator kemenangan yang kedua adalah Ramadan membentuk pribadi yang memiliki ketaatan kayak bayi, totalitas. Apapun perintah Allah, sekalipun terasa gak logis, terasa gak manusiawi, terasa gak berat, perintah Allah jangan disikapi dengan begitu banyak pertanyaan. Kenapa begini begitu? Perintah Allah jangan diperdebatkan. Perintah Allah jangan dianalisis. Perintah Allah langsung dieksekusi. Nabi Nuh disuruh Allah bikin kapal laut di puncak gunung. Kalau pakai akal nggak jadi dibuat. Yang logis bikin perahu, bikin kapal laut jadi pantai, dekat pantai. Kelar tinggal minta warga bantuan untuk dorong ke laut. Ini bikin perahu di puncak gunung, ditertawakan. Tapi apa jawab Nuh? Terserah kalian mentertawakan, kalian mencemooh saya, nggak ada masalah. Karena buat aku satu, perintah Allah, action. Tuh. Nabi Musa disuruh mukul laut dengan tongkat, nggak nanya, nggak banyak diskusi dan tidak dianalisa, langsung aja laksanakan. Karena perintah Allah hakul yakin benar.
Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail anaknya, nggak nanya, nggak diskusi, apalagi main logika. Tapi lagi-lagi Nabi langsung action. Kenapa? Ini contoh-contoh, karena perintah Allah pasti benar. Walaupun terasa nggak manusiawi, terasa nggak logis, terasa begitu berat, laksanakan saja. Insya Allah di balik segala perintah Allah pasti kebaikan. 2. Apa sifat bayi yang harus melekat pada diri kita para alumni Ramadan? As-sidqu, jujur. Siapa yang suka bohong? Kita orang dewasa. Bayi nggak ada dusta. Dan kita ingin, makanya ada bahasa populer, jangan ada dusta di antara kita. Itu benar sekali. Jadi fitrah kita itu jujur. Dusta itu bukan fitrah kita. Bayi, anak kecil, kalau seneng, lagi happy, siapapun yang datang, dia senyum tulus. Nggak ada senyum seriponeng, senyum basa-basi. Dia tulus. Dan bayi kalau ada masalah nangis, karena dia tidak bisa ngasih tahu ke ibunya. Kalau pipis nggak dicebokin, gatel, perih. Kalau BAB nggak segera dibersihkan, nggak enak. Ngasih tahu terhadap ibunya segala sesuatu yang nggak nyaman hanya dengan bahasa nangis. Jujur, kita kadang-kadang senyum, tapi menyimpan dendam di sini. Betul tidak? Kita kadang menangis, padahal sedang bahagia. Sebaliknya, orang bahagia malah menangis. Bolak-balik kita mau berangkat umroh, mau berangkat haji, nangis. Senang apa sedih? Senang, tapi nangis. Logika nangis, orang sedih. Kalau bayi senyum, lagi bahagia, dia nangis, ada masalah. Artinya apa? Jujur melekat pada diri kita. Bukankah Ramadan memang salah satunya dalam membentuk pribadi yang jujur? Sisa makanan sahur masih banyak di meja. Di rumah nggak ada siapa-siapa, semuanya berdiri. Tidak, saya sendiri. Kalau mau makan aman, nggak ada yang lihat kaki saya. Beda kalau makan di warteg yang pakai tirai. Badan muka nggak kelihatan, tapi sepatunya kelihatan. Yudi itu sepatunya. Anwar sepatunya. Ramadan mengajarkan kepada kita sifat kejujuran. Oleh karena mari kita mencoba untuk bisa meraih lagi sifat dasar kita yang terkikis seiring dengan perjalanan waktu. Jadi aslinya kita adalah jujur. Dusta itu bukan aslinya kita. Ramadan dihadirkan agar kita bisa meraih lagi sifat asli kita. Apa tuh? Jujur. Yang keempat, apa sifat bayi yang harus melekat pada diri kita alumni Ramadan? Al-bahjah, menawan, penuh pesona. Enggak bayinya siapa aja, ngelihat bayi mah, masya Allah, tidurnya aja gemesin, rewelnya aja, masya Allah, semuanya, kencing di tempat tidur, BAB di celana, nggak ada yang marah. Sok Anda BAB di tempat tidur bisa digebukin sama istri. Sok Anda BAB di meja makan, dipukul pasti sama suami. Tapi bayi mau BAB mau kencing di mana saja, dia tetap ditimang. Nang ninung ning nang ninung. Bahkan orang kampung bayi pipis katanya dia ngirim sayur sop. BAB katanya tumpeng kuning. Masya Allah. Artinya apa? Emang anak kecil tuh punya pesona. Ramadan harus berhasil membentuk kita pribadi yang penuh pesona. Orang baru melihat mata kita aja tertarik, ngobrol lebih tertarik, bekerja sama lebih tertarik lagi. Kenapa? Pribadi kita adalah pribadi yang menarik dan penuh pesona. Tinggal pertanyaannya, supaya kita memiliki kepribadian yang begitu gimana Pak Ustaz? Harus punya perhiasan yang paling mahal, yang gak dijual di toko. Emas, berlian, mutiara, itu perhiasan biasa-biasa aja. Kenapa? Perhiasan itu hanya bisa dipakai oleh perempuan. Kita laki-laki haram memakai emas, haram memakai berlian, haram memakai jenis-sejenisnya. Makanya apa? Perhiasan ini memang nggak keren. Perhiasan yang keren adalah perhiasan yang perempuan make, tambah cantik, tambah indah, tambah pesona. Laki-laki make, tambah tampan, tambah pesona. Semua orang senang.
Apa namanya Ustaz? Ya apalagi kalau bukan akhlakul karimah. Emang kita senang sama orang apanya ya? Akhlak, kedermawanan kita, sosial kita, peduli kita, keramahan kita, itu yang membuat orang jadi senang sama kita. Dan Ramadan harus berhasil mengembalikan sifat ini, sifat bayi yang indah, menawan, penuh pesona. Masa kalah sama kepompong? Ulat di daun pisang melinting, daun pisang melinting, ulatnya tapak. Namanya tapak, nggak makan nggak minum. Pakai bahasa kita, nggak makan nggak minum, puasa. Seminggu ulat yang mengerikan, yang menjijikkan berubah jadi kepompong. Dan seminggu kemudian ulat yang tadinya berbulu, menjijikkan, mengerikan, menakutkan, setelah jadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu dengan tanduk yang indah, dengan bulu yang warna-warni. Maknanya apa? Ternyata makhluk menjijikkan, puasa berubah menjadi makhluk yang indah, menawan, penuh pesona. Kita bukan 2 minggu, apalagi seminggu, kita puasanya sebulan. Kita harus tampil jauh lebih punya pesona ketimbang kupu-kupu. Jadi sekali lagi, naluri atau tabiat puasa memang membentuk kepribadian menjadi tambah indah, menjadi penuh pesona, menjadi sangat menyenangkan. Apa? Sekali lagi, perhiasan ini namanya akhlakul karimah. Jangan pernah berhenti untuk terus kita memperbaiki akhlak kita kepada siapapun. Dan yang berikutnya sifat bayi yang harus melekat pada diri kita, jemaah rahimakumullah, al-mujahadah, pekerja keras, gigih, tidak pernah mengenal menyerah, apalagi putus asa. Siapa di antara kita yang kuat terlentang 3 bulan? Nggak ada. Kayak apa panasnya punggung kita terlentang 3 bulan. Tapi bayi bisa 0 sampai 3 bulan terlentang terus. Makanya begitu memasuki 90 hari, alis 3 bulan udah mulai miring. Mulai miring sampai akhirnya berhasil tengkurap. Tengkurap pertama, ingat-ingat, nangis pasti. Tidak ada bayi belajar tengkurap pertama berhasil senyum. Nangis. Kenapa? Nyungsep. Nafasnya terganggu. Kok nyungsep? Makanya megang bayi 0 sampai 4 bulan itu dipegang bagian leher karena belum bisa ngangkat kepala. Jadi kalau lehernya nggak dipegang badannya. Sebaliknya, makanya ketika tengkurap pertama berhasil itu pasti menangis karena terasa nggak nyaman. Maklum ibunya belum tahu anak pertama, ya niatnya sih memanjakan. Makanya kalau belum bisa tengkurap jangan maksain ya saya, telentangin, ditinggal mulak tengkurap lagi, nangis lagi. Makanya jangan maksain, telentang lagi, ditinggal wudhu, tengkurap lagi. Ini artinya apa? Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai saya bisa. Itu sifat baik. Begitu pula saat dia duduk, berapa kali dia terjengkang. Begitu pula saat dia belajar berdiri, berapa kali jatuh bangun. Gak ingat kita. Ini menunjukkan apa? Kegigihan. Tidak ada keberhasilan dengan santai. Tidak ada kesuksesan dengan berleha-leha. Setiap kesuksesan maka harus diimbangi dengan bekerja keras. Itu namanya roja. Kalau kita punya angan-angan ingin sesuatu tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar yang memantaskan, itu namanya ngelamun. Kepengen kaya tapi nggak mau bekerja, sekali lagi itu namanya ngelamun. Kalau roja, mengharap dibarengi dengan pekerjaan yang memantaskan. Kepengen kaya, bekerja keras, gigih, rajin menabung, itu namanya roja, harapan yang logis. Makanya ketika kita punya keinginan tidak dibarengi dengan amal yang pantas untuk meraih keinginan itu namanya ngelamun. Orang ngelamun ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ngelamun aja. Tapi orang yang punya cita-cita dan serius, itu namanya roja, akan dibarengi dengan usaha yang memantaskan dia untuk meraih cita-cita itu. Jadi sekali lagi,
itu ada pada sifat bayi, dan kita pernah memiliki sifat itu karena kita pernah jadi bayi. Ramadan, mari kita rebut kembali, mari kita raih kembali sifat pekerja keras. Jangan pernah menyerah, jangan pernah frustasi, jangan pernah putus asa. Kita selalu memiliki gelora semangat untuk meraih berbagai cita-cita. Terlebih cita-cita kita adalah ingin mendapatkan surga Allah. Ya, orang yang ingin sukses di dunia aja sedemikian gigihnya, bagaimana kita yang ingin sukses dunia akhirat? Ya harus berlipat-lipat kegigihan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah 5 poin indikator kemenangan melekat pada bayi, dan Rasulullah menginginkan sekali pada kita pasca Ramadan, alim Ramadan memiliki sifat-sifat bayi. Karena sifat itu sekali lagi pernah menjadi milik kita, hanya waktu dan lingkungan pergaulan yang mengikis sifat-sifat yang berindah menjadi sifat yang buruk. Naudzubillah. Demikian khutbah Idul Fitri, semoga menginspirasi kita, semoga mensupport kita, semoga memberikan gairah kepada kita agar kita 11 bulan memiliki semangat yang sama seperti semangat kita di dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita meninggalkan majelis ini, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita angkat kedua tangan kita. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah untuk kita dan juga untuk saudara-saudara kita, terlebih saudara kita di Palestina yang benar-benar tertindas, terzalimi. Masya Allah, bulan Ramadan, sholat di masjid sendiri, tapi mereka harus mengalami kedoliman yang sangat amat luar biasa. Oleh karena pagi ini, di tengah kebahagiaan kita merayakan hari Idul Fitri, jangan kita lupakan untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah tiada, terlebih bapak ibu kita, dan mendoakan saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagimu ya Allah. Syukur hanya untukmu. Kerajaan, kekuasaan, seisi langit dan bumi hanyalah milikmu. Hidup dan mati kami ada di genggaman tangan. Hidupkan kami dengan iman dan Islam ya Allah, dan matikan pada saatnya ya Allah dengan iman dan Islam pula. Bimbing kami hamba-hambamu ya Allah agar selalu bersyukur atas karunia-Mu. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, dan jangan Kau gelincirkan lagi setelah Kau tunjuki kami ke jalan ini sampai kami menutup mata. Wahai Allah, jangan Kau biarkan Ramadan meninggalkan kami. Kami meninggalkan Ramadan, kecuali Ramadan Kau jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kami, sebagai penghapus salah-salah kami, khilaf-khilaf kami, sebagai pengangkat derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Jika Ramadan ini Engkau takdirkan Ramadan terakhir bagi kami, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Jika Ramadan ini belum Ramadan yang terbaik untuk kami, perkenankan kami memanjatkan doa kembali. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa ayah dan ibu kami yang telah berpulang ke pangkuan-Mu. Bahagiakan mereka di sisi-Mu ya Allah. Jangan sengsarakan bapak ibuku di alam barzah sana. Mereka telah melahirkanku, mendidik aku, dan telah memberikan segalanya bagiku hingga aku seperti ini, tak lepas dari sentuhan dan belai kasih sayang mereka berdua. Ayah kami yang masih hidup, sehatkan ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah. Istiqomahkan ibadahnya ya Allah.
Karuniakan rezeki yang lapang di usia senjanya agar tidak menjadi beban bagi anak cucunya ya Allah. Ayah ibu yang telah berpulang ke rahmat-Mu, lapangkan kuburnya Rabb. Ampuni dosanya Rabb. Terima amal ibadahnya ya Allah. Golongkan ayah ibuku menjadi golongan al-abrar, golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang soleh, yang dengan rahmat dan ampunan-Mu layak menjadi penghuni surga-Mu. Bimbing kami Rabb, agar istiqomah dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayat kami. Karuniakan kepada kami dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang enak dipandang mata, menyejukkan, menenteramkan hati dan jiwa. Jaga kami Rabb, jaga anak-anak kami Rabb, jaga keturunan kami Rabb dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari sabu, dan dari apapun yang bisa menghancurkan masa depan mereka, masa depan agama, terlebih masa depan akhirat. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik penjaga dan pelindung kami dan anak cucu kami. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, saudara kami terzalimi ya Allah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menadahkan tangan bermunajat kepadamu. Tolong ya Allah saudara-saudaraku di Palestina yang mempertahankan agama, tanah air dan kehormatannya. Satukan mereka ya Allah, kokohkan kaki mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah, berikan sabar kepada mereka ya Allah. Dammir Yahud, syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Hancurkan Yahudi yang begitu jahat, sadis dan zalim ya Allah. Cerai berikan kesatuan mereka, porak-porandakan mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sungguh Engkau saja yang bisa menolong saudara-saudara kami yang tertindas dimanapun berada. Sekali lagi ya Allah, di pagi hari ini kami bersimpuh, tolong saudara-saudara kami ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah. Fa innaka khairun nasirin, Allahumma rzuqna wa iyyahum, fa innaka khairur raziqin. Allahumma arhamna wa iyyahum, fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana wa iyyahum, fa innaka khairul ghafirin. Allahumma tub alaina wa iyyahum, fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Golongkan kami ya Allah yang hari ini bersimpuh di tempat ini menjadi golongan-Mu yang meraih kemenangan di sisi-Mu. Kami tidak peduli dengan ucapan-ucapan manusia kepada diri-diri kami. Yang penting Engkau menggolongkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang meraih kemenangan di sisi-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.